Selamat akhir pekan buat kita sekalian. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali di akhir pekan Sabtu 27 November 2021. Mari sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan oleh karena kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu dalam istirahat kami sehingga kami bisa bangun di pagi hari ini di akhir pekan, hari Sabtu ini Tuhan. Untuk kami kembali memulai karya karsa kami. Bimbing kami ya Tuhan dalam pembacaan firman-Mu supaya kami bisa meletakkan hidup kami berdasarkan dasar turut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di akhir pekan minggu ini, hari Sabtu 27 November 2021 bertajuk Setia Sampai Mati. Teks bacaan diambil dari Wahyu 2 ayat 10b. Wahyu 2 ayat 10b. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara-saudaraku, nas bacaan kita di akhir pekan ini merupakan dan menunjukkan keteladanan atas kesetiaan yang luar biasa dari jemaat Smyrna, sekalipun mereka hidup menderita, prihatin di kota yang sangat kaya serta maju di zamannya saat itu. Mereka berada dalam kekurangan akibat tekanan penguasa karena tidak mau tunduk menyembah kaisar lewat patung-patung pemujaan berhala. Walaupun jemaat Smyrna dianggap miskin oleh dunia, tetapi mereka kaya di mata Tuhan. Dalam kesetiaan dan kasih yang teguh kepada Tuhan, ini dinyatakan di ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Suatu kekayaan yang bersifat kekal di mana ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak membongkar serta mencuri. Seperti uraian Matius 6 ayat 20. Jika mereka bertahan dan setia sampai mati, Tuhan menjanjikan akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Pertanyaannya sekarang, sebandingkah memilih menjalani penderitaan hidup di dunia ini selama 40, 50, 60, atau 70, atau lebih 80 tahun demi kesetiaan, dibanding mahkota kehidupan yang akan didapatkan oleh karunia Tuhan di seberang ujung kehidupan dunia ini? Saudara-saudara, tentang penderitaan di dunia ini, Paulus dalam suratnya di Roma 8 ayat 18 menyatakan, menulisnya demikian, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Artinya, semua penderitaan kita di dunia fana ini, baik kesengsaraan, kecewaan, kemiskinan, tekanan penganiayaan, penyakit, kesedihan, ataupun kesusahan dalam bentuk lainnya, harus dianggap sebagai tidak berarti dibandingkan dengan berkat dan kemuliaan yang akan dianugerahkan Tuhan buat orang percaya yang taat dan setia hingga akhir hidup. Itulah sosok pemenang sejalan dengan pengharapan kita umat percaya. Memang dunia pengembaraan kehidupan kita diibaratkan sebagai arena pertandingan iman. Menjalani lika-liku kehidupan ini, itu menuntut perjuangan iman yang sungguh-sungguh guna memenangkannya. Janji Tuhan kepada jemaat Smyrna berlaku kepada kita saat ini, saat sekarang.
bahwa Tuhan mengaruniakan mahkota kepada orang percaya yang setia sampai mati sebagai pemenang. Kepada para pemenang, Tuhan Yesus menjamin tidak akan menghapus nama para pemenang dari kitab kehidupan, melainkan mengaku nama mereka di hadapan Allah Bapanya, di hadapan para malaikatnya. Lihatlah uraian Wahyu 3:5. Karena itu saudara-saudara, kesetiaan dalam ketaatan sampai mati adalah penting dan mutlak dalam kehidupan orang Kristen sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kekristenan kita yang pada awalnya percaya dan setia, tetapi di tengah perjalanan menemukan titik finish, berubah menjadi tidak lagi taat dan setia mengikut Tuhan Yesus, bahkan meninggalkan Tuhan Yesus. Fokus dan tujuan kehidupan kita, umat Kristen, adalah Kristus Yesus, sang pohon kehidupan, yang memegang karunia mahkota kehidupan kekal. Karena itu, ayo kita petik pembelajaran dari keteladanan jemaat Smyrna yang pantang menyerah melawan penderitaan dengan segala godaan dan jerat duniawi demi memelihara kemurnian kehidupan rohani dalam ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalaupun penderitaan yang mendera hidup kita, ada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat peduli dan bersedia memberi penghiburan sekaligus kekuatan. Betapapun dalamnya kesedihan dan kesusahan kita, ingat seruan Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita tetap taat dan setia melayani Tuhan selagi masih ada peluang, ada kesempatan, sekaligus kita menjadi saluran berkat bagi sesama yang membutuhkan demi kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Janji mahkota kehidupan menanti kita sesuai firman. Jika saat ini kita merasa goyah, kesetiaan kita melemah pada titik terendah, bahkan mulai menjauh dari Tuhan, mari saya mengajak saudara-saudara dan saya, kembalilah kepada Tuhan Yesus. Dia sabar menunggu kita, menunggu pertobatan kita untuk kembali kepadanya. Dan kasih setianya kepada kita sebagai anak-anaknya seluas samudra yang tak bertepi. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak. Selamat beraktivitas, salam sehat dan tangguh dari tim renungan pagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah di kehidupan kami di akhir pekan ini memberi kekuatan buat kami, supaya kami boleh terus survive, hidup berpengharapan bersama-Mu Tuhan. Karena kami mau setia sampai mati. Kami mau setia sampai akhir mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, kami memohon dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Dia